الرابع أن العبادات توقيفية أي متوقفة على أمر الشارع لقوله وبذلك أمرت. Nah, pelajaran keempat yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah bahwa perkara ibadah adalah perkara yang tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah adalah mutawaqqifatun ala amri syari'. Tidak boleh dilakukan kecuali dibangun di atas perintah anjuran agama ini. Karena di dalam ayat ini Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan wa bidzalika umirt. Semua ibadah-ibadah tersebut adalah perintah yang diperintahkan kepadaku. Artinya Nabi melakukan salat, ya, nusuk, ya, iman dan amal saleh bukan karena perasaan, bukan karena itu adat istiadat kaumnya, bukan pula karena istihsan beliau, menganggap itu sesuatu yang baik, tetapi karena itu merupakan perintah dari Allah Jalla wa'ala. Di antara dalil lainnya dari Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita prinsip ini dalam beragama, bahwa ibadah harus dibangun di atas landasan agama, adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Syura, ya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah manusia itu memiliki sekutu-sekutu Allah Jalla wa'ala yang mensyariatkan untuk mereka agama ini yang tidak Allah Jalla wa'ala izinkan kepada mereka? Ayat ini dikatakan oleh sebagian ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, adalah dalam perkara bid'ah. Kenapa? Karena dalam masalah maksiat tidak ada yang menganggap itu sebagai syariat. Yuk kita mendekatkan diri malam ini dengan berzina, dengan berjudi, dengan dugem. Enggak ada. Dan mereka tidak menganggap itu sebuah syariat, sebuah metode. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah adalah sebuah ritual ibadah yang dicetuskan oleh sebagian orang dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan metode tersebut, dan mereka menisbatkannya kepada agama. Ya. Maka dalam ayat ini Allah ingkari setiap orang yang beribadah dengan suatu ibadah yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya dia telah menjadikan selain Allah Jalla wa'ala sebagai sekutu bagi Allah. Kenapa? Karena yang berhak mensyariatkan agama adalah Allah Jalla wa'ala. Tatkala seorang melakukan suatu syariat atau mensyariatkan suatu ibadah dan landasannya bukan Al-Quran dan hadis, tetapi adalah hawa nafsunya sendiri, berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya sederajat dengan Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber hukum. Atau dia melakukannya karena ia memandang itu warisan nenek moyangnya, berarti dia telah menjadikan warisan nenek moyang sebagai sumber hukum dalam agama, sederajat dengan Al-Quran dan hadis. Maka Allah ingkari dalam ayat ini, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Dan telah saya sebutkan dan juga atau menukilkan ucapan para ulama, bantahan secara umum terkait syubhat sebagian orang untuk membolehkan ibadah sekalipun tidak ada petunjuk dari Nabi SAW dengan alasan yang penting itu baik, dan berdalil dengan beberapa perbuatan para sahabat Nabi SAW seperti sahabat Nabi yang selalu membacakan surat Al-Ikhlas, ya, dalam salatnya, ya, sebelum ruku, dengan perbuatan Bilal salat 2 rakaat setiap kali selesai wudu, dengan perbuatan Umar tentang tarawih, dengan perbuatan Utsman radhiyallahu anhum yang telah mengumpulkan Al-Qur'anul Karim 30 juz. Ini telah kita jawab, ya, dan bukan di sini tempatnya karena kita sedang membahas pembahasan tauhid. Secara umum, ya, seorang muslim, ya, mesti mengetahui bahwa masalah ibadah adalah perkara yang harus dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan hadis. Apabila tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, maka seorang tidak boleh melakukannya. Dan apabila ia telah melakukannya, maka sungguh dia telah menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah dalam mensyariatkan sesuatu. Dan itulah yang namanya bid'ah. Dia telah mencetuskan suatu ibadah yang baru tanpa petunjuk dari agama ini, dan itu tertolak.
Karena Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Para ulama menyebutkan suatu amalan itu harus sesuai dengan petunjuk agama dari Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat itu dalam 6 hal. Ibadah yang dilakukan oleh setiap orang harus sesuai dengan petunjuk agama ini dalam 6 hal. Yang pertama, para ulama sebutkan adalah as-sababiyah. Sebab dia melakukan suatu ibadah mesti ada dasar dari Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya. Sebagai contoh, seorang salat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Sebabnya karena dia masuk masjid. Ya. Ada dalilnya, ada hadis Abi Qatadah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai ia salat 2 rakaat. Contoh lainnya, dia salat 2 rakaat sebabnya adalah dia telah berwudu. Ada hadisnya, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma yusalli la yuhaditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat dengan khusyuk, tidak mengingat perkara-perkara dunia, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dia melakukan suatu ibadah karena suatu sebab yang syar'i. Maka barang siapa yang melakukan suatu ibadah karena suatu sebab yang tidak ada anjurannya, yang tidak syar'i, maka kita katakan amalan Anda tidak sesuai dengan petunjuk agama. Sebagai contoh, dia salat 2 rakaat sebabnya karena mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah baru. Yang satu lagi salat 2 rakaat karena sebabnya mau memakai mobil baru, tahiyatus sayyaratil jadidah 2 rakaat. Ya. Yang satu lagi ya, mau nazar. Ya. Sebabnya mau nazar, ya, bukan salat sunnah mutlak yang dalamnya dia meminta memohon. Dia mengikatkan, mengkhususkannya dengan nazar, mengkhususkannya dengan ritual lain. Selama itu sebab tidak ada syar'i, tidak dianjurkan secara khusus, maka amalan tersebut tidak sesuai dengan agama, maka dia tertolak. Yang kedua, al-jinsiyah. Jenis ibadah yang ia lakukan mesti sesuai dengan petunjuk agama ini. Sebagai contoh, ibadah sembelihan hewan kurban Allah tetapkan dari jenis bahimatul an'am, onta, sapi, kerbau, kambing, ya, dengan berbagai macam namanya. Yang keempat, onta, sapi, kerbau, dan kambing. Maka barang siapa yang menyembelih seekor hewan selain dari bahimatul an'am, dari hewan-hewan yang halal dimakan, dia jadikan sebagai hewan sembelihan kurban, maka dia telah melakukan suatu ibadah yang jenisnya tidak sesuai dengan petunjuk agama, maka tertolak walaupun harganya lebih mahal. Misalkan dia hari Idul Adha baru bertaubat sebagai pemain judi sabung ayam, apa namanya? Sabung ayam. Ayam yang dia punya misalkan harganya 100 juta. Ada seekor ayam harganya 100 juta. Akhi Basrum. Hah? Ada ayam yang dipakai untuk berjudi. Di Papua berapa satu ayam kah? 300 juta, Ustaz. 300 juta? 300.000, Ustaz. Oh, di Papua 300.000 harga normalnya? Iya. Masya Allah. Kalau begitu kita bisnis ayam saja dari Aceh, bagaimana kah? Taib, barakallah. Ini harga normalnya 300.000. Ada ayam-ayam yang jutaan, karena ayam tersebut digunakan untuk berjudi. Dia tobat, kebetulan Idul Adha. Ya udahlah, yang lain menyembelih kambing, sapi, saya menyembelih ayam aja sebagai hewan kurban. Kita katakan tidak bisa, karena jenis ibadah yang ia lakukan tidak sesuai dengan petunjuk agama. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-adadiyah.
al-adadiyah. Nominalitas ibadah yang ia lakukan mesti sesuai dengan nominalitas yang telah ditentukan dalam agama, seperti jumlah rakaat salat, jumlah tawaf dalam Islam 7 kali. Tidak boleh dia melakukannya lebih dari 7 kali karena sedang semangat, ya, karena dia merasa muda atau merasa mengira dirinya nggak akan mampu balik lagi umroh. Ya udahlah, kali ini saya sekali tawaf 10 kali aja, ya. Nggak bisa, karena tawaf itu jumlahnya telah ditentukan. Demikian juga rakaat salat. Yang keempat adalah al-kaifiyah. Cara dia melakukan suatu ibadah itu mesti sesuai dengan petunjuk agama, sekalipun ibadah yang ia lakukan itu sudah ada anjurannya secara umum. Tetapi tatkala dia melakukannya dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuknya Nabi SAW, maka amalannya tertolak. Sebagai contoh, salat. Salat yang dia lakukan sebabnya sudah jelas, ya. Nominalitasnya sama, ya, 4 rakaat salat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 2 rakaat subuh. Tetapi cara dia melakukannya berbeda dengan cara yang Nabi ajarkan. Demikian juga dalam bab wudu, dalam bab haji dan yang lain-lainnya. Oleh karena Nabi menyatakan man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Tidak cukup sekedar dia berwudu dengan alasan wudu adalah ibadah yang dianjurkan dalam agama tanpa memperhatikan bagaimana cara melakukannya. Nabi juga bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Ini perintah untuk mengikuti cara Nabi dalam melakukan ibadah salat. Tidak boleh dia melakukannya sesuai dengan adat istiadat, dengan apa yang dia dapatkan dari ayahandanya. Ya, ayahanda saya menyatakan kalau cara takbiratul ihram itu tekan dikit akbar, Allah, pas akbarnya tekan dikit akbar, katanya. Nah, di saat Allah di situ hilangkan semua perkara-perkara dunia. Pas akbarnya tekan dikit. Sebagian orang dia menyatakan seperti itu yang diajarkan oleh guru kami fulan dan alan. Lah, itu betul dalil. Mana dalilnya? Metode seperti itu. Dalam bab haji juga Nabi berkata, khudhu anni manasikakum. Ambillah haji kalian dari haji yang telah aku praktekkan kepada kalian, dengan ucapan, perbuatan dan ikrar beliau saat itu pada haji wada. Ini menerangkan kepada kita bahwa seorang yang beribadah kepada Allah mesti memperhatikan perkara yang keempat ini. Metode, cara yang ia lakukan dalam ibadah tersebut mesti sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Yang kelima, az-zamaniyah. Waktu ibadah yang ia lakukan mesti sesuai dengan petunjuk agama. Karena banyak ibadah di dalam agama ini telah ditentukan waktu yang khusus, tidak boleh dilakukan sebelum atau setelahnya. Seperti salat. Barang siapa yang melakukan salat dengan metode yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tapi di waktu yang menyelisih waktu yang ditentukan oleh Rasulullah, maka salatnya tidak sah. Demikian juga orang yang berpuasa di selain Ramadan, ya. Orang yang melakukan haji di luar bulan haji, dia sedang punya kesempatan haji di bulan Sya'ban. Akhirnya dia pergi haji di bulan Sya'ban dengan alasan saya ini musim haji, nggak punya waktu lagi ini. Nggak bisa, ya, karena beribadah kepada Allah mesti sesuai dengan petunjuknya Allah dan Rasulnya dari sisi waktunya. Dan yang keenam adalah al-makaniyah. Dari sisi tempat ibadah yang ia lakukan mesti sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Sebagai contoh, haji, tempatnya di Mekah. Marah tidaknya kita ke Saudi Arabia, tetap kita tidak mampu menunaikan ibadah haji di selain Mekah. Tidak bisa kita pindahkan ke Aceh, tidak bisa kita pindahkan ke selainnya. Contoh yang lainnya, i'tikaf. Allah dan Rasulnya menentukan tempat i'tikaf adalah masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Nabi telah beriktikaf selama beliau di Madinah dan belum pernah boleh melakukan iktikaf di selain masjid, di luar masjid. Maka barang siapa yang melakukan ibadah iktikaf di selain masjid, di kuburan-kuburan, di pohon-pohon, di bawah-bawah pohon keramat, ya, maka kita katakan ibadah iktikafnya tersebut tertolak karena hadis Nabi ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak.